Hai, perkenalkan nama saya Dominic Elliot Tanaka. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan jurnal umum, buku besar, neraca saldo pada simulasi bisnis. Oke, pertama saya akan memberitahu bahwa persamaan akuntansi itu rumusnya adalah aset sama dengan hutang plus modal atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, kalau kas itu aset. Aset akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kalau liabilitas dan ekuitas itu posisi awalnya bertambah di kredit, lalu berkurang di debit. Nah, untuk COA sendiri, COA ini nomor akun atau nomor akunnya. Kas itu selalu 101, bank itu selalu 111. Kalau ada kata bank, kalau utang bank itu belakangnya itu pasti 11. Utang bank 211 gitu. Nah, untuk hutang itu adalah liabilitas, coanya depannya 2. Modal 3. Pendapatan DTM itu seperti hutang, jadi depannya itu 2. Dividen 3. Pendapatan jasa itu 4. Beban listrik itu 6 atau 7. Tapi COA ini biasanya ganti-ganti juga. Yang paten itu kas 101. Nah, untuk menggabungkan ini dengan ini, kita menggunakan rumus con catenate 101 ketik ini, titik koma, garis ketik, titik 2, ini untuk spasi dan kas. Maaf, catenate, terus titik koma, kas. Oke, lalu kita ini kan. Nah, sudah menjadi satu kesatuan ya. Oke, setelah itu kita beranjak ke jurnal umumnya. Nah, jurnal umum itu ada tabel, tanggal, kita ketik dulu tabelnya tanggal, debit, kredit, DB, KR bedanya DB KR ini nominalnya. Kalau debit kredit ini nama akunnya. Terus keterangan dan akun. Nah, keterangan akun ini biasanya digunakan untuk buku besar dan neraca saldo. Untuk nominal, kita pindahkan dulu ini, kita geret ke atas. Terus ketik format cell. Kita mau yang accounting rupiah. Oke. Terus yang untuk ini, nama akunnya ini, supaya kita nggak manual, kita ketik ini, data, ini, data tools, data validation, lalu list. Nah, source-nya ini kita bisa pakai yang tadi kita gabungin. Ini, enter. Nah, jadi kita langsung bisa milih. Dan untuk akun, sama dengan jika debit sama dengan 0, maka pilihlah yang sebelahnya. Jika tidak, pilih lagi yang debit. Bentar. Nah, sudah. Kita geret aja. Sampai seberapa juga nggak apa-apa. Oke. Berikut adalah contoh soal nomor pertama. Surat pernyataan tanggal 1 Januari 2025. Kita akan bikin jurnal umumnya dulu. Jurnal umum adalah catatan pertama atau pencatatan awal dari setiap transaksi keuangan perusahaan berdasarkan tanggal kejadian. Jadi tujuannya itu untuk mencatat debit dan kredit dari setiap transaksi sebelum dipindahkan ke buku besar.
Untuk nomor satu, itu ada surat pernyataan tanggal 1 Januari telah diterima dari Dominik sebesar 100 juta. Jadi, kita ini sebagai PT Dom telah menerima setoran modal dari Dominik sebesar 100 juta. Nah, di sini ada bukti setoran modal bank tujuan BCA berupa berarti aset yang kita miliki itu berupa bank BCA. Setelah itu kreditnya kita dapat modal ekuitas bertambah di sebelah kredit, aset bertambah di sebelah debit. Oke, ini untuk tanggal 1 sebesar 100 juta. Ini nggak copy aja. Oh, ini harusnya diperkecil sebentar. Nah, ini keterangannya yaitu setoran modal. Ini harusnya kurang sini. Nah, untuk keterangan kita bisa ini. Maaf, ini salah. Nah, untuk nomor 2, nah invoice. Invoice adalah faktur. Memberi faktur itu sama dengan piutang. Apa itu piutang? Piutang adalah tagihan kepada pihak lain. Nah, kita bisa lihat invoice ini dikeluarkan dari pihak siapa? PT Pelangi, karena kita sebagai pelanggan yang membeli produk mereka. Ballpoint pada tanggal 10/1 bulan 1 2025, ballpoint 2.500, belinya 20 jadi 50.000. Nah, berarti aset yang kita dapatkan kan kita udah beli, berarti kita dapat ballpoint. Ballpoint itu termasuk perlengkapan karena dia bisa habis. Yang bisa habis itu masuk ke dalam perlengkapan, dan meja dan kursi ini peralatan karena dia bisa rusak. Ada penyusutan setiap tahunnya atau bisa setiap bulannya juga bisa. Jadi, kita juga ada hutang kepada PT Pelangi. Liabilitas. Liabilitas pertama dikreditkan pada tanggal 10. Sebesar bolpennya 50.000. Berarti ini 3 juta, 2 juta tambah 1 juta. Berarti 5 juta. Nah, di sini hutangnya, maaf, ini harusnya di sini. Salah. Harusnya di sini. Ya ampun. Di sini. Nah, berarti hutangnya kita ada 3.500.000. Enter. Nah, membeli perlengkap peralat. Gini aja, singkat. Kita keterangannya sama karena transaksinya sama. Nah, untuk nomor ketiga, ini ada kwitansi. Nah, kwitansi ini sudah diterima dari PT Dom sebanyak 3.050.000 untuk pembayaran peralatan dan perlengkapan. Nah, kita bisa tahu bahwa tadi kita berhutang kepada PT Pelangi, terus PT Pelangi memberi kita kwitansi, berarti kita sudah bayar. Menggunakan kas, karena kwitansi. Pada tanggal 12. Oke, berarti di debit, hutangnya kita kan berkurang. Liabilitas berkurang di debit. Dan kreditnya adalah kita membayarnya kan menggunakan kas. Jadi kasnya sebesar yang ini tadi. Berarti kita nggak ada utang sama sekali ya. Sudah lunas. Nah, ini kita bisa ini melunasi pembelian. Nah, sudah. Nah, untuk tanggal
Selanjutnya, nah kita ini yang memberi surat ini berarti, surat pernyataan. PT DOM. Kita kan sebagai PT DOM memberi ke Mr. Alex. PT DOM ini bekerja di jasa desain interior. Dia mendesain gambar rumah, rumah tamu, dan dapur seharga 55 juta. Berarti, nah ini ada pembayaran di awal sebesar 55 juta. Berarti Mr. Alex itu sudah membayar ke kita terlebih dahulu, tapi kita belum melakukan pekerjaan, belum desain gambar rumah. Jadi kita dapat uang muka langsung. Berarti ini pada tanggal 13/2025. Nah, debitnya kita dapat kas karena dia membayar di awal menggunakan kas. Dan di kredit kita dapat pendapatan diterima di muka. Ini semacam hutang tapi hutangnya berupa pekerjaan ya. Debit berarti ini 55 juta. Oke, enter. Ini kita tinggal copy aja karena sama. Nah, berarti keterangannya adalah mendapat uang muka. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini kita keluarin lagi kepada Mr. Alex yang sama, desain gambar rumah sama, tapi di sini tuh diselesaikan pekerjaan jasa desain interior kepada Mr. Alex. Berarti kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Hutang pekerjaan kita sudah selesai karena kita sudah memberikannya ke Mr. Alex tanggal 14. Berarti di debit yang berkurang adalah pendapatan diterima di muka karena kita tidak berhutang lagi kepada Mr. Alex dan tapi kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar 55 juta. Oke, ini menyelesaikan pekerjaan. Nah, kita tinggal copy aja. Oh, salah, guys. Oke, copy. Yang copy, paste. Oke, untuk tanggal berikutnya. Nah, ada struk tagihan listrik, struk pembayaran tagihan listrik. Yang mengeluarkan adalah PT PLN Persero Surabaya pada tanggal 15 Januari 2025. Nama pelanggannya PT DOM. Nah, PT DOM ini membayar untuk 1 bulan saja, Januari 2025, sebesar 250.000. PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah. Berarti PT DOM ini sudah membayar ke PLN Persero Surabaya menggunakan kas karena tidak ada keterangan nomor rekening dan bukti transfer. Jadi kita asumsikan kas 01/2025. Oke, berarti yang didebit adalah beban listrik. Kenapa beban listrik? Karena beban ini mengurangi ekuitas. Jadi di debit posisinya. Dan untuk kredit, PT DOM ini membayar menggunakan kas. Jadi tulis di sini sebesar 250.000. Ini copy aja. Terus ini adalah membayar listrik. Oke. Oke, untuk selanjutnya, nah ini, invoice, tagihan lagi, faktur. Nah, kita sekarang yang mengeluarkan invoice ini kepada Siti Tandean, tanggal 17 Januari 2025.
perihal penagihan jasa desain dapur. Berarti Siti Tandian ini belum membayar ke kita. Tapi kita sudah mendesain dapur Siti Tandian ini. Jadi, tanggal 17/1/2025. Nah, untuk di posisi debit, kita dapat piutang, aset kita piutang, karena Siti Tandian itu belum bayar. Lanjut lagi, berarti kita dapat pendapatan jasa. Jasa yang kita berikan sebesar 2.500.000. Ini sama, jadi ini, oh sorry, oke, ini berarti membayar listrik, ini hmm, penagihan aja, penagihan jasa. Kita copy aja. Oke, sebentar, ini ada ref di sini. If ini kita perbaiki saja, harusnya if ini sama dengan ini, berarti ininya oke, rumusnya trouble ya, mohon maaf. Nah, kini jika di sini kan, tunggu sebentar, di sini penagihan jasa, nah di sini. Kita coba lagi, kita ulang lagi karena ini trouble. Teman-teman, maaf, sama dengan if ini sama dengan 0, maka pilihlah sebelahnya. Jika bukan, pilih ini. Sudah benar. Oke, berarti. Nah, di sini itu ada nomor rekening BCA 1681. Ini milik PT DOM, nomor rekening BCA. Berarti PT DOM ini memberikan nomor rekeningnya untuk Siti Tandian ini bisa transfer berupa bank. Nah, kwitansi ini dikeluarkan PT DOM Siti Tandian 18 Januari 2025. Berarti pembayaran dinyatakan lunas sebesar 2.500.000 lunasan. Oke, berarti Siti Tandian sudah membayar ke kita. Oke. Ini 18/1/2025. Berarti ini adalah untuk di posisi debit berarti pendapatan. Ada yang mana guys? Karena kita sudah dapat, berarti aset kita bertambah di bank. Tadi karena sudah ditransfer, terus sekarang ini berarti ke untuk kredit kita berkurang di piutang sebesar 2.500.000, benar? Ya. Kita lihat lagi. Nah, aman. Pelunasan jasa. Ini aja, kita tulis keterangannya gini aja. Besar ini. Oh iya, saya kelupaan untuk mengubah ini harusnya 18 karena di sini dia mengeluarkan tanggal 18. Mohon maaf. Lalu nah, sekarang kita mulai ke sini.
asuransi old money, berarti ini asuransi old money-nya yang memberi ke kita. Kepada yang terhormat PT DOM, dengan hormat kami dari PT Old Money mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu telah memilih produk asuransi kami sebagai bagian dari perlindungan finansial Anda. Berarti PT DOM ini membeli asuransi kepada old money. Secara tunai, ya, telah dibayarkan secara tunai adalah sebagai berikut. Tenor jangka waktu asuransinya 1 tahun, penerimanya PT DOM, harganya 20 juta, statusnya lunas. Berarti kita sudah membayar. Untuk tanggal 25, di sini ada tanggal 25. Berarti ini debitnya kita dapat asuransi dibayar di muka. Kenapa bukan beban asuransi? Karena tenornya ini 1 tahun, belum belum terjadi, belum terpakai asuransinya. Kita masih 1 bulan kan, berjalan 1 bulan. Berarti jurnal umumnya asuransi dibayar di muka, karena kita membayar langsung 20 juta. Setelah itu, kreditnya adalah apa? Oke, untuk kreditnya itu adalah kas. Karena kita membayarnya menggunakan kas, aset kita berkurang kan untuk asuransi ini. Oke, berarti sebesar 20 juta. Oke, kita tinggal copy aja. Sorry, copy. Nih, ini kita bilang membayar asuransi. Oke, lanjut ke soal berikutnya, dividen. Nah, ini dividen PT DOM yang mengeluarkan. Dividen adalah pembagian laba, biasanya pada akhir periode kepada para investor-investor PT DOM. Kepada yang terhormat pada Ibu Dominic Elliot, bisa diingat bahwa Dominic tadi itu yang investor PT DOM, dia memberikan modal sebesar 100 juta. Terima kasih telah mempercayai PT DOM dengan berinvestasi sejak tahun 2020. Kami memberikan dividen sebesar 10 juta untuk bulan Januari 2025. Kami berharap kerjasama ini dapat terus terjalin dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak. Kami berharap kerjasama ini, oh ya, udah ya, pembayaran telah dilakukan pada 30 Januari 2025 secara tunai. Nah, tanggal 30, beritanya pembayaran dividen. Nah, ini dengan informasi yang telah kami sampaikan atas dukungan dan kepercayaan kami ucapkan terima kasih. Berarti ini 30, tanggal 30. Nah, untuk debit itu dividen. Karena dia mengurangi ekuitas dari perusahaan. Dia membagikan kepada investor juga. Setelah itu, untuk kredit, kan ada tunai ini. Berarti dia menggunakan kas. Tidak ada keterangan bank atau lain-lain. Oke, berarti ini sejumlah 10 juta. Oke, kita copy. Ini memberi dividen. Oke. Nah, sudah selesai. Untuk untuk ini semua sudah selesai. Kita tinggal bikin ini supaya rapi. Kita ke home, terus ke border, ke all border. Nah, ini kita tinggal aja hapus. Delete. Untuk buku besar, itu kita menggunakan pivot, insert, pivot table. Table range-nya kita bisa ke jurnal umumnya. Kita copy semua sampai ke bawah sedikit lah. Enter. Nah, setelah itu kita pilih yang tanggal, debit, kredit untuk saldonya, keterangan, dan akun. Nah, untuk akun ini jangan lupa kita pindah ke filter karena setiap akun itu memiliki satu buku besar. Nah, untuk penjelasan
Penjelasan buku besarnya sendiri adalah pengelompokan akun-akun yang berasal dari jurnal umum. Dan tujuannya itu untuk mempermudah perusahaan untuk melihat saldo akhir dari setiap akunnya, seperti kas, piutang, hutang, modal, dan lainnya. Jadi, setelah itu kan sudah ini, jadi kita bisa memilih dari akun-akun ini. Jangan lupa kita juga bisa mendesain ini pivot. Sebentar, desain subtotal, nggak usah subtotal. Kita yang pilih yang tabular form. Nah, slide seperti ini. Kita mau yang kas saja. Nah, udah seperti ini, kita perlu yang namanya pivot analyze. Oke, sebentar. Nah, ini file item, calculate file. Ini terus aja saldo debit. Untuk saldo debit sendiri, ini kita bisa lihat rumusnya. If saldo debit lebih besar dari kredit, maka saldo debit akan mengurangi kredit, dikurangi kredit. Nah, terus kita ketik 0, terus tutup kurung. Oke, jadi deh. Nah, kita ulangi lagi untuk yang kredit, kan tadi debit, sekarang yang kredit lagi. Berarti ini kita rename aja saldo kredit. Ini kebalikannya, if buka kurung kredit lebih besar dari debit, maka saldo kredit akan dikurangi debit. Jangan lupa nolnya. Kurung. Oke. Nah, seperti ini. Terus kita jadiin aja ke rupiah ya, guys. Nih. Nah, kita bisa lihat ini untuk debit dan kredit hasil akhirnya itu di sini, patokannya itu di sini. Jadi 55 juta dikurangi 33 juta 300, ini hasilnya ini. Kita buktikan ya. Misal sama dengan yang ini min ini sama dengan kan sama. Ini dengan yang sebelah sini. Berarti ada sisa di debit. Nah, kita perlu ingat bahwa buku besar itu setiap akun itu harus ada. Jadi kita harus bikin lagi semua setiap akunnya. Kebetulan kita punya ini ada 12, berarti kita bikin 12. Ini ini bank. Terus ini kita pilih lagi ini buat piutang. Terus kita pilih lagi ini buat, jadi satu-satu. Oke. Ini asuransi. Oke. Dan seterusnya. Di sini kita harus teliti supaya kita tidak ketinggalan satu akun. Utang. Oke. Utang, terus pendapatan. Oke. Setelah pendapatan, terus modal. Maaf, ini harusnya taruhnya di sini. Dividen. Terus pendapatan jasa sama beban listrik. Yang blank itu nggak usah. Nah, kita lihat dulu. Ini kita giniin. Ini kita juga giniin. Nah,
Nih, kan untuk debit saldo akhirnya 2.250. Ini juga kredit, kredit, debit, debit. Nah, gini nih. Ini 100 juta, 100 juta. Ini kan modal, ekuitas. Debit. Nah, ini debit kredit berarti ininya 0. Saldo akhirnya 0. Pendapatan DTM-nya 0. Debit kredit ini 0 juga. Ini juga 3 juta, 3 juta, 20 juta, 20 juta. Patokannya di dua ini. Ini 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti ini semua sudah selesai. Kita ke neraca saldo. Kita tulis aja neraca saldo. Kita bikin langsung di sebelahnya buku besar. Neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo ini kita bisa copy lagi. Setelah itu kita taruh di sini saja. Nah, tapi di sini neraca saldo itu cuma perlu saldo akhir. Jadi debit kredit ini nggak perlu lagi, keterangan nggak perlu, akun nggak perlu. Akun perlu sih. Akunnya ini kita kita masukin ke row. Tadi kan ke filter, terus kita turunin ke row. Jadi seperti ini. Dan blank ini harusnya nggak usah. Jadi kita bisa milih ini blanknya dihapus aja dan nggak usah grand total juga. Jadi ke tunggu ke desain grand total off. Nah, untuk neraca saldo kita ngetotalin sendiri total. Untuk total ada rumusnya lagi untuk total semuanya sum terus yang ini sama enter. Nah, kita geret ke sini. Nah, benar kan? Kita bikin aja ini deh. Kita stabilin aja. Biar lihat ini balance. Ini untuk neraca saldo. Merge aja ini dan ini. Warna hijau. Nah, ini untuk neraca saldo. Nah, ini untuk semua buku besar, jurnal umum, seperti ini. Ini kita bisa juga cari tahu apakah ini balance. Jadi kita tinggal sum kayak yang tadi. Sum ke yang sini semua. Enter. Nah, hasilnya ini. Terus kita lihat lagi di sini. Nah, benar. Jadi dua-duanya balance ya. Ini kalau mau cara manual biar salah ini sama dengan sum lagi. Dari sini sampai ke sini, enter. Nah, sama balance. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.